S1 Keperawatan, Stikes Karya Kesehatan dengan NIDE 0920029101. Latar belakang pendidikan saya S1 Keperawatan dan Profesionals di Universitas Mandala Waluya Kendari dan melanjutkan pendidikan di S2 Keperawatan Minat Keperawatan Anak di Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini saya akan menjelaskan RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah dengan bobot SKS 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktik klinik, dan 1 SKS praktik lapangan. Nah, mata kuliah ini diajarkan di semester. Mata kuliah ini dibebankan CPL Prodi kepada MK ini. Yang pertama adalah sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat di lingkungannya. Yang S10 yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri, mampu melaksanakan praktik keperawatan, prinsip etis dan kode etik, menguasai konsep penegakan diagnosis keperawatan. Yang KK2 ini masuk dalam memberikan asuhan keperawatan secara spesialisasi, yaitu keperawatan anak. Deskripsi singkat mata kuliah ini merupakan mata kuliah keperawatan dengan spesialisasi yang berfokus pada respon anak dan keluarga mulai dari tahap pengembangannya dari lahir hingga remaja dalam keadaan sehat ataupun sakit, di dalam masyarakat ataupun di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik secara mandiri ataupun kolaborasi. Berikut saya paparkan materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam mata kuliah keperawatan anak ini. Yang pertama adalah konsep asuhan keperawatan anak dalam konteks keluarga. Yang kedua, asuhan keperawatan kepada anak sakit akut, kronis, terminal, serta keluarganya. SOP asuhan keperawatan anak, prinsip traumatic care, legal dan etis. Adapun metode pembelajaran yang digunakan selama proses perkuliahan untuk keperawatan anak ini, yang pertama adalah discovery learning, project based learning, case study, dan small group discussion. Di mana dosen akan memberikan materi penyajian konsep kuliah dengan contoh kasus secara ceramah. Dosen mengarahkan mahasiswa mendiskusikan, menyelesaikan contoh kasus tersebut. Yang ketiga, mensimulasikan praktikum di lab klinik berdasarkan SOP, dan dosen mengarahkan dan melatih melakukan tindakan sesuai dengan SOP keperawatan anak. Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama, perangkat lunaknya menggunakan aplikasi Inno IMCI Training. Yang kedua, perangkat kerasnya laptop LCD, ya, itu yang kita gunakan. Satuan acara perkuliahannya untuk teori itu terdiri dari 16 kali pertemuan, 2 kali 50 menit dalam setiap pertemuan. Sedangkan untuk praktek labnya atau lab skillnya itu dia 170 menit dikali 16 kali pertemuan. Sama halnya juga dengan praktik lapangan yang nantinya akan dilaksanakan di rumah sakit RSUD Kota Kendari selama 1 minggu, yang merupakan penjabaran dari 170 menit dikali 16 kali pertemuan. Nah, adapun penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari pertama, nilai rata-rata tugas itu sebanyak atau sebesar 15%, baik yang terdiri dari tugas mandiri dan tugas berkelompok. Yang kedua, UTS itu sebesar 22,5%. Yang ketiga, UAS itu juga sama 22,5%. Yang keempat, praktikum lab ataupun klinik itu sebesar 25%. Dan yang terakhir adalah praktikum lapangan sebesar 25% juga. Demikian penjabaran RPS mata kuliah keperawatan anak yang dapat saya sampaikan. Berikut akan saya sampaikan cuplikan proses pembelajaran melalui video
video pembelajaran mata kuliah keperawatan anak pertemuan pertama dengan topik Denver 2. Pagi dan selamat mendapat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliahan keperawatan anak, ya, dengan topik Denver 2 dari DC. Sebelum mulai kuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan silakan doa dimulai. Selesai. Sebelum saya masuk di topik perkuliahan, saya cek dulu kehadiran dari mahasiswa semua. Pertama, Iren. Ya. Indah Maraya. Hadir Pak. Pesti. Hadir Pak. Amerika. Hadir Pak. Semuanya, namanya. Oke, ini banyak sekali tidak hadir. Kami mengucapkan kehadirannya karena untuk syarat ujian UTS dan UTS itu ada syarat kehadiran minimal 80%. Jadi lebih dari 80%, atau kehadiran yang tidak mencukupi 80% apabila dapat atau tidak layak mengikuti ujian UTS dan UTS. Oke, saya lanjutkan ya di materi. Untuk materi kita hari ini yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya, pertumbuhan dan perkembangan. Kita sudah bahas di materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Kita menggunakan ada tools, namanya itu adalah toolsnya Denver Development Screening Test. Saya ulangi, Denver Development Screening Test atau lebih akrab dikenal dengan istilah Denver 2 atau DBST. Ya. Oke. Untuk tujuan pembelajaran di materi ini yang pertama adalah mahasiswa menjelaskan pengertian screening perkembangan. Yang kedua, mendemonstrasikan screening perkembangan. Jadi nanti diharapkan kalian bisa mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan screening perkembangan. Yang ketiga, dapat menginterpretasikan hasil tes dari perkembangan. Jadi bisa screening, bisa menginterpretasikan hasilnya. Yang keempat adalah menjelaskan tindak lanjut anak dengan screening perkembangan. Setelah menginterpretasi hasilnya, selanjutnya apa yang dilakukan, apa tindak lanjutnya dari screening. Jadi Denver ini cuma hanya salah satu, masih banyak tools lain yang bisa digunakan untuk screening perkembangan, dan Denver ini memudahkan kita mengetahui sedini mungkin penyimpangan perkembangan anak hingga dia berusia 6 tahun. Jadi sejak anak lahir sampai dia berusia 6 tahun kita gunakan anak screening. Perlu kalian ketahui bahwa Denver 2 ini bukan tes IQ, bukan tes kecerdasan, bukan, ya. Denver tidak digunakan untuk menegakkan diagnosis. Jadi Denver ini tidak digunakan untuk mendiagnosis seseorang mengalami keterlambatan perkembangan, tapi digunakan untuk men-screening. Untuk men-screening sebelum selanjutnya dilakukan tindak lanjut atau diagnosis. Berikutnya ada Denver 2 sebagai pembanding anak sesuai usianya. Jadi, makanya tadi saya sebutkan usia yang diukur itu adalah usia 0 sampai dengan 6 tahun menggunakan screening Denver. Jadi di tools ini dijelaskan anak usia 3 bulan seharusnya dia bisa apa saja, dia mampu apa saja, baik dari segi bahasa, sosial personal, motorik halus dan motorik kasar. Berusianya apa saja yang dia mampu saat ini dibandingkan dengan usianya. Seharusnya misalnya anak 6 bulan, dia harusnya sudah bisa terungkap atau terpulang. Ternyata di hasil screening kita dia belum bisa melakukan. Anak berbatasi hasilnya, apakah anaknya
perkembangannya itu sesuai dengan usianya atau malah tidak sesuai dengan usianya. Apa saja yang betul? Yang pertama ada namanya personal sosial. Personal sosial ini, apakah anak mampu bersosialisasi dengan lingkungannya? Apakah perhatian anak ini mampu fokus pada lawan bicaranya, pada kegiatannya? Personal sosial. Apakah dia takut bertemu orang lain atau malah mudah sekali akrab dengan orang lain? Itu masuk di komponen personal sosial. Yang kedua, motorik halus. Motorik halus itu yang menggerakkan bagian-bagian kecil di badan tubuh kita. Misalnya menghentikan jalan di ada motorik kasar. Motorik kasar ini yang diukur adalah kegiatan gerakan dari otot-ototnya anak. Seperti contohnya apa? Dia mampu berjalan, berdiri, duduk, melompat. Cara dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. Hari ini misalnya tanggal berapa? Tanggal 4 bulan. Itu dikurangi tanggal lahir anak. Tanggal lahir anak. Jadi satu tahun itu sesuai dengan kalender 12 bulan, 1 bulan itu 30 hari. Disamaratakan meskipun ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi disamaratakan 30 hari. Ya. Khusus untuk anak prematur lebih dari 2 minggu, walaupun kurang dari 2 tahun maka dilakukan koreksi. Cara menghitung usia anak itu adalah tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. Kalau dia prematurnya lebih dari 2 minggu, maka dikoreksi, dikurangi lagi dengan prematur. Nah, ini coba. Ini ada namanya anak R, ya. Anak R, ya. Anak R. Tanggal lahirnya tanggal 4 bulan 1 2014. Perhatikan tanggal 4 bulan 1 2014. Tanggal pemeriksaannya adalah tanggal 5 bulan 2 tahun 2015. Jadi cara penulisannya adalah tanggal pemeriksaan dulu tahun 2015, ini ya, bulan 2 tanggal 5. Di bawahnya adalah tanggal lahir 2014. Tinggal dikurangi 5 kurang 40, 2 2014 1. Jadi dibacanya adalah 1 tahun, 1 bulan, 1 hari. Ada yang bisa menjelaskan kenapa di sini 21, kenapa di sini 7, kenapa di sini 0? Ada bukan? Ada? Ada? Kenapa ini 21 di sini? 11 kurang 20, kenapa 21? Ada yang tahu? Ada tahu nggak? Ada ketentuan kedua. Tadi ketentuan pertama ya, di atas 15 dan di bawah 15. Ketentuan kedua adalah sama halnya pengurangan dalam matematika. Ini dia juga menginjak. Lalu kita kurang 11 kurang 20 kan nggak bisa. Jadi 11 kurang 20 pindah ke 1 di sini. Sementara ini kan bulan ya, ini tanggal, hari ini bulan, ini tahun. Jadi kita pindah 1 bulan. 1 bulan itu berapa hari tadi? 30. Ya. Dari 30 ditambah 11 berapa? 41 kurang 20. Coba lihatnya. Yes, kasih waktu 3 menit untuk menjawab ini. Siapa yang bisa jawab? Anak B diantar oleh ibunya pada tanggal 12 Desember 2016. 12 Desember 2016. Hasil pembagian diperoleh anak B lahir pada tanggal 2 Januari 2014. Itulah usia kronologis anak B. Oke. Waktunya berjalan. Kita rumusnya
Lihat rumusnya. Rumusnya apa? Tanggal pemeriksaan dikurangi. Ayo. Siapa yang sudah? Siapa? Siapa? Ayo. Biar teman-temannya tidak perlu mengerjakan lagi. Ayo. Ya. 2 tahun 11 10 hari. Ada yang lain? Sama. Kita lihat jawabannya. Oke, pas ya. 2 tahun 11 bulan 10 hari. Gampang nggak? Yang kita ukur adalah semua kotak-kotak yang kena tulisan ini. Kotak-kotak ini ada tulisannya ya. Ada tulisannya, nanti saya jelaskan apa tulisannya itu berbeda-beda setiap kotaknya. Yang wajib diukur adalah semua yang kena garis lurus usia itu wajib diukur. Oke. Kedua, itu pertama tadi wajib diukur semua yang kena garis lurus. Kedua, yang wajib diukur adalah 3 ke kiri. Ini kan kena juga. Berarti ini lagi diukur di 1, 2, 3 kotak ke kiri. Wajib diukur. Seandainya dia tidak bisa di kotak pertama yang kena garis dia tidak bisa, misalnya adalah menyuapi boneka tentang itu, dia tidak bisa atau gagal, maka dihitung ulang lagi 3 ke kiri. 1, 2, 3 sampai dia bisa. Di kotak mana dia bisa? Itu aturan kedua. Aturan ketiga adalah menghitung 3 ke kanan. Jadi kita kesimpulannya, apabila kesimpulannya dia normal, ya anaknya normal, kesimpulannya semua, maka tidak ada keterlambatan atau paling banyak 1 caution lakukan ulang pada berikutnya. Kita bisa simpulkan bahwa anak ini normal, tidak mengalami masalah perkembangan, meskipun ada 1 caution. Ya, ada 1 caution. Masih ingat kenapa dibilang caution? Suspek bila menerapkan 2 atau lebih caution dan atau lebih dari 1 keterangan. Ada 2 caution, kontak itu berarti dia sebut suspek. Nah, dan bisa juga kita langsung simpulkan 1 kali, harus kita cek ulang lagi 2 minggu berikutnya. Sampai 2 minggu berikutnya dia sudah bisa. Dia anaknya. Ketika kita melakukan screening perkembangan, kalau anaknya normal, maka kita melakukan kontrol secara berkala. Misalnya 3 bulan sekali kita ukur perkembangan. Sampai karena anaknya mengalami sakit, ya misalnya 1 bulan misalnya dia tidak bisa mengejar perkembangannya, jadi perkembangannya terlambat. Jadi karena perkembangannya terlambat, kita bisa mengajari ibunya atau keluarganya untuk menstimulasi perkembangannya biar dia bisa mengejar perkembangannya sesuai dengan usia. Bagaimana kalau suspek curiga ada gangguan ini? Anak ini sepertinya mengalami perkembangan. Ya? Evaluasi diagnostik. Kita cek lagi 2 minggunya, apakah dia gagal lagi atau sudah bisa, dan sampai tadi dia gagal karena kita karena tidak akan cek lagi. Bagaimana kalau tetap begitu? Masalah perkembangan berarti anaknya mengalami masalah perkembangan, keterlambatan, ya. Ya karena dia terlambat, misalnya anaknya belum bisa berguling, anaknya belum bisa duduk, maka stimulasinya adalah stimulasi agar anaknya bisa duduk, diajari duduk, diajari melangkah. Mengajak anak untuk tersenyum dan memberi senyuman.
Berbicara dan melambaikan tangan, jangan gimana? Halo. Lalu kamu senyum. Apakah dia senyum balik sama kamu atau tidak? Dia senyum balik, berarti kodenya dia apa? Kalau tidak senyum balik, kodenya apa? Nomor 6, lulus jika anak memegang kencingan yang disentuhkan pada belakang atau ujung jarinya. Anak yang masih bayi ini, kita sentuh, misalnya ini kencingan, kita sentuhkan di ujung jarinya, jangan disimpan dan disentuhkan. Kalau dia menggapai dan memegang kencingan, berarti dia. Kalau dia tidak mau, diam saja, berarti dia. Yang nomor 11, genggam tangan dan ibu jari menghadap ke atas dan goyangkan ibu jari. Terus jika anak menirukan dan tidak menggerakkan jari selain ibu jari, ini goyangkan. Ayo ikuti gerakan. Kalau dia ikut berarti dia lurus. Tapi kalau dia gerakan semuanya begini, maka dia. Yang nomor 16, waktu menilai setiap pasangan dua tangan, dua kaki dan seterusnya itu sebagai satu bagian. Lepas dua kaki kita, angkat dua tangan kita, itu sebagai memasukkan kubus ke dalam cangkir. Kita, adik masukkan kubusnya di cangkir. Kalau dia bisa berarti. Tunjukkan gambar dan minta anak menunjukkan namanya. Tidak diberi nilai jika hanya menyebut saja. Jika menyebut kurang dari 4 nama gambar yang benar, maka minta anak memberi gambar sesuai dengan disebut tulis. Nah, ini gambar apa deh? Ini gambar apa deh? Ini gambar apa? Oh, dia benar? Terus yang berikutnya ada kita yang tanya, gambar anjing yang mana? Gambar kucing yang mana? Gambar burung yang mana? Terus dia tunjuk yang mana hewannya. Kalau dia bisa, tapi tidak semua pertanyaan ini ditanyakan sama satu anak, enggak. Jadi tergantung garis yang kena itu. Nah, garis yang kena itu adalah pertanyaan nomor berapa gitu. Bisa nomor 2 saja, lanjut lagi nomor 10, tidak berurutan 10. Ada pertanyaan? Pertanyaannya? Ya, silakan. Nah, itu makanya kita perlu. Ya, makanya perlu BHSP. BHSP dulu biar dia akrab. Oke, setelah tidak apa-apa dia main-main sama kita bisa tidak apa-apa. Yang penting masuk konteksnya yang kita mau ukur. Misalnya habis minta dia berdiri main-main dulu tidak apa-apa. Masih jeda lagi baru kita ukur lagi yang lainnya. Ya. Jadi tidak masalah. Selama kita bisa mengukur indikator-indikator yang ditetapkan di dalam konteks. Kalau menangis menolak, tunda dulu. Tidak apa-apa. Karena tidak ada kesempatan. Belum bisa. Ulangi lagi pengukuran. Yang belum itu apa saja yang belum. Ya? Bisa dibaca nggak? Tidak bisa. Oke, ini tes perilaku. Perhatikan kotak untuk tes 1, 2, dan 3. Khusus ini apakah ada perilaku khusus pada anak? Misalnya dia terlalu aktif, misalnya dia mengalami autis. Ya, berapa kali dia kita seperti pertemuan nanti buat juga. Pertemuan pertama misalnya dia kedua patuh. Apakah anaknya selalu patuh? Ya. Biasanya patuh, kadang-kadang patuh. Tipis itu. Ya. Terus ketakutan. Sudah agak sangat lama perhatian, itu agak terganggu, sangat terganggu. Kita cek di sini. Ini pertemuan pertama, ini pertemuan kedua, ini pertemuan ketiga. Semakin banyak dia nilainya yang di bawah,
Misalnya sangat tidak tertarik, kadang-kadang patuh, sangat tidak kepatutan, itu berarti pengukurannya kita semakin jauh dari anak wali. Ada yang lain pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tugaskan, ya, tugaskan kalian untuk mencari satu anak sehat di lingkungannya. Satu anak sehat di lingkungannya berusia 0 sampai 6 tahun dilakukan pengukuran Denver test. Denver test. Jadi anak sehat saja sakit, ini dimarahi sama orang. Dia sehat saja. Jadi ingat ada dua cara untuk memvalidasi, cara mengukur dan cara mewarnai orang. Kalau dia tidak pakai baju, tanyakan orang tuanya, ibu apakah anak sudah bisa pakai baju? Ibu apakah anaknya sudah bisa minum sendiri? Boleh, ya? Boleh. Ya, itu susah. Oke, paham tugasnya? Ini tugasnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan kedua kita lakukan. Subjek apakah sudah mampu melakukan penilaian yang benar dan menginterpretasikan, ya, menginterpretasikan. Nah, kalau banyak yang menolak atau tidak ada kesempatan, berulang. Apakah ada berikutnya itu? Jangan dipaksakan. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya silakan. Sudah ya Pak? Oh, channel format ini dibagikan oleh TKS sendiri. Nanti dibagikan formatnya untuk satu. Ada lagi? Sudah. Baik. Sebelum saya akhiri kampanyenya, kita berdoa dulu sebelum berdoa sesuai dengan syariat masing-masing. Silakan. Baik. Oke, doa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya untuk kali ini. Silakan kembali melaksanakan aktivitas masing-masing dan sampai jumpa untuk pembuatan tugasnya di depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.